Baik, perkenalkan nama saya Egede Sisakalana Dwi Padasa dengan NIM 220554139. Jadi di sini saya akan memberikan review terkait jurnal eh, untuk matkul energi dan sumber daya air yang di sini berjudul Desain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro 15 kW untuk elektrifikasi pedesaan di Valara, India. Dan berikut review dari jurnal saya. Itu pertama, jurnal ini mengusung tema elektrifikasi pedesaan berbasis energi terbarukan, khususnya dengan memanfaatkan potensi mikrohidro. Studi dilakukan di Valara, Kerala, India, wilayah yang dihuni oleh sekitar 120 keluarga suku yang belum terjangkau jaringan listrik nasional. Dengan pendekatan teknis dan ekonomi, penulis merancang pembangkit listrik tenaga mikrohidro berkapasitas 15 kW sebagai solusi kebutuhan energi lokal. Penelitian ini memadukan studi lokasi, perancangan sistem, dan analisis biaya yang menyeluruh. Pada latar belakang, India sama seperti halnya Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum memiliki akses listrik. Pembangunan infrastruktur jaringan listrik di wilayah berbukit atau terpencil memerlukan biaya tinggi dan waktu lama. Dalam konteks ini, energi mikrohidro muncul sebagai alternatif yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan merancang sistem pembangkit mikrohidro yang sesuai dengan karakteristik lokal Valara. Fokus diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu studi kelayakan teknis dan ekonomi, perancangan pekerjaan sipil, dan pemeliharaan peralatan elektromekanis. Dengan memanfaatkan aliran sungai lokal dan tinggi jatuh air sebesar 80 meter, sistem ini dirancang agar mampu menyediakan listrik secara mandiri untuk masyarakat setempat. Pada metodologi, penulis melakukan survei langsung ke lokasi untuk memperoleh data topografi, debit sungai, karakteristik geologi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan energi rumah tangga, estimasi debit minimum yang tersedia selama 75% waktu, dan perhitungan teknis berdasarkan rumus energi potensial air, yang dimana seperti yang ada pada gambar, seluruh perhitungan dan pemilihan peralatan mengikuti standar IS, ini standar, sehingga dapat dijadikan acuan dalam implementasi real. Kemudian pada hasil dan pembahasan, yaitu karakteristik lokasi dan komunitas. Valara merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi, yaitu rata-rata 4.400 mm per tahun, serta topografi yang mendukung pembangunan pembangkit mikrohidro tipe run of river. Sekitar 70% daerah tangkapan air masih berupa hutan lebat yang menjaga debit sungai saat musim kemarau. Masyarakat lokal sebagian besar adalah komunitas suku yang belum memiliki akses listrik dan masih menggunakan minyak tanah untuk penerangan. Pada estimasi beban dan konsumsi energi, berdasarkan survei, beban listrik diperkirakan berasal dari 2 lampu CFL, 1 kipas angin, 1 pengisi daya ponsel, yang mana total kebutuhan sekitar 9,4 kW ditambah pertumbuhan beban dan rugi-rugi menjadi 15 kW. Pada analisis potensi energi, debit minimum yang tersedia yaitu 75% dari waktu adalah 0,072 meter kubik per second dengan head 80 meter menghasilkan daya sekitar 31,81 kW, cukup untuk menopang beban puncak. Maka ditetapkan kapasitas sistem sebesar 15 kW sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan efisiensi serta kontinuitas operasional. Pada perancangan sipil dan elektromekanis, struktur yang dirancang meliputi bendungan kecil, baik bak pengendapan, pipa pesat sepanjang 120 meter, kemudian rumah pembangkit 10 meter kali 5 meter kali 3 meter. Yang kemudian turbin yang dipilih adalah tipe cross flow sesuai dengan kecepatan spesifik sekitar 21. Kemudian generator sinkron 3 fasa 415 volt digunakan untuk konversi energi mekanik ke listrik.
Kemudian selanjutnya yaitu analisis finansial, di mana biaya proyek mencapai 60 lakh atau sekitar 120 miliar. Estimasi biaya pembangkitan per kWh yang pertama itu 1.612 rupiah per kilowatt hour dari faktor beban 90%. Kemudian yang kedua itu 2.408 rupiah per kilowatt hour dari faktor beban 60%. Ya, ini memang lebih tinggi dibanding tarif listrik jaringan, namun setara atau bahkan lebih murah dibandingkan solusi diesel atau solar off-grid. Selain itu, tidak ada biaya bahan bakar dan biaya operasional tergolong rendah. Itu durasi aliran dan kurva potensi energi. Salah satu aspek kunci dalam perencanaan PLTMH adalah analisis durasi aliran atau flow duration curve yang menggambarkan seberapa sering debit tertentu tersedia sepanjang tahun. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan data debit air dari Sungai Valara selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2009 sampai 2013 untuk memetakan kurva durasi. Yang kemudian hasilnya menunjukkan debit 0,072 meter kubik per second yang tersedia selama sekitar 78% waktu dalam setahun. Hal ini menjadi dasar utama dalam menentukan kapasitas turbin dan memastikan pembangkit dapat beroperasi hampir sepanjang tahun tanpa kekurangan air. Dan pada tabel yang disajikan dalam jurnal menunjukkan perbandingan antara debit head dan daya yang dihasilkan pada berbagai persen waktu ketersediaan. Mana data tersebut digunakan untuk memastikan bahwa kapasitas 15 kW tetap dapat dipenuhi meskipun terjadi penurunan debit musiman. Selanjutnya yaitu konsumsi energi harian yang dirinci pada jurnal ini yang menghitung total konsumsi energi harian penerangan rumah tangga selama 6 jam yaitu 15,84 kWh. Kemudian kipas dan beban rumah tangga lainnya selama 10 jam yaitu 72 kWh. Penerangan umum desa selama 4 jam 1,44 kWh dan ditambah rugi-rugi sistem 1,5 kWh dengan total konsumsi yaitu 90,78 kWh per hari. Yang kemudian angka ini menunjukkan pentingnya perencanaan sistem yang tidak hanya melihat kapasitas daya tetapi juga durasi pemakaian energi agar sistem tetap efisien. Dan potensi sosial ekonomi dan pemberdayaan, di mana salah satu kekuatan jurnal ini adalah pendekatannya yang tidak hanya fokus pada aspek teknis tapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi komunitas lokal. Yang mana komunitas suku di Valara terdiri dari sekitar 120 keluarga. Mereka belum menikmati akses listrik dan menggunakan minyak tanah untuk penerangan. Dengan terbangunnya PLTMH, masyarakat dapat menggunakan listrik untuk penerangan, kipas angin, pengisian daya ponsel, serta potensi aktivitas ekonomi berbasis listrik seperti pengolahan hasil pertanian. Kemudian penulis menekankan bahwa pengelolaan pembangkit dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga bukan hanya sekedar proyek teknis tetapi juga proyek pemberdayaan komunitas. Selanjutnya pada kesimpulan yaitu jurnal Design of Design pembangkit listrik tenaga mikrohidro 15 kW untuk elektrifikasi desa Valara memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan energi terbarukan di wilayah terpencil dengan menampilkan studi kasus yang tidak hanya lengkap secara teknis tetapi juga relevan secara sosial. Dengan pendekatan lapangan yang mendalam, penulis berhasil merancang sistem pembangkit mikrohidro yang efisien dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan energi dasar masyarakat suku di desa Valara, Kerala. Kemudian proyek ini tidak hanya memanfaatkan potensi alami berupa aliran sungai dan ketinggian terjun air, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat lokal serta prospek keberlanjutan jangka panjang. Dari sisi teknis, perancangan turbin, sistem sipil, dan pilihan generator yang dilakukan dengan presisi berdasarkan parameter lokasi. Dari sisi ekonomi, meskipun biaya awal cukup besar,
biaya operasional yang rendah dan tanpa ketergantungan bahan bakar menjadikan proyek ini sangat layak dalam jangka panjang. Lebih dari itu, jurnal ini menunjukkan bahwa solusi elektrifikasi desa tidak harus selalu bergantung pada perluasan jaringan PLN. Dengan pendekatan desentralisasi dan pemanfaatan sumber daya lokal, komunitas dapat diberdayakan untuk membangun dan mengelola sistem energi mereka sendiri. Yang kemudian hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kemandirian energi nasional. Sekian review dari jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.